Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini dari Keluaran pasal 34 ya. Silahkan. Keluaran pasal 34, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi, dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, Allah yang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Sekarang Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegak tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu, firman-Nya. Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian, di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hiwi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anak laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai, haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu, haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu. Ke hadirat Tuhanmu, Tuhan, Allah Israel. Sebab
Aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diberitakan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk partisipasi dari saudara-saudara semuanya. Di Keluaran pasal 34 ini, Bapak Ibu atau saudara-saudara semuanya, kita bisa melihat bagaimana tentang dua loh batu yang baru ya, sebab di pasal sebelumnya kan Musa telah memecahkannya atau dalam tanda petik merusakkannya. Maka ini harus membuat kembali dan Tuhan akan menuliskan firman-Nya. Nah, ada dua hal yang kita akan pelajari pada saat ini. Yang pertama tentang Musa dan penampakan Tuhan ataupun perjumpaan dengan Tuhan. Di ayat 1 sampai 9 ini kita tadi sudah membaca tentunya, di mana Allah menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya, dia berfirman juga. Jadi menyuruh Musa untuk memahat dua loh batu yang sebelumnya sudah dipatahkan atau dipecahkan oleh dia. Ya. Jadi dia menyuruh melakukan sesuatu yaitu memahat dua loh batu di mana nanti Tuhan akan menuliskan firman-Nya. Tetapi di sisi lain juga Allah menunjukkan kasih dan keadilannya, yaitu mengasihi dan menghukum. Ini terlihat paradoksal ya, kontradiktif ya, di ayat 6 dan 7 itu bagaimana khususnya ayat 7 yang menekan kasihnya kepada orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa pada anaknya dan seterusnya. Jadi seolah-olah kontradiktif, artinya, nah ini yang mana? Allah itu mengasihi atau melakukan keadilannya yaitu menghukum? Ya pasti dua-duanya ya. Dimana ketika umat Israel ini taat terhadap perintahnya dan lain sebagainya, pada dasarnya kan Allah memang mengasihi mereka. Lalu ketika umatnya ini melakukan kesalahan, ya tentu Tuhan akan memberikan punishment, Tuhan akan mendisiplin, Tuhan akan menghukum mereka. Jadi kasih dan keadilan bertemu dalam hal ini, saudara-saudara semuanya. Sehingga tidak ada sesuatu yang sebenarnya kontradiktif dari
sifat atau tabiat Tuhan ini tidak ada, karena semuanya ini bisa berjalan, saudara. Nah, ayat 6 dan 7 ini biasanya diucapkan ya di hari raya pendamaian, di ayat 7 dan 6 dan 7 ini, karena memang mereka merayakan bahwasanya Tuhan itu sangat mengasihi mereka, Tuhan itu sangat mencintai dan melindungi mereka, ya, di mana dikatakan di situ Allah itu penyayang, kemudian Allah itu meneguhkan kasih setianya dan lain sebagainya. Ini hal yang luar biasa, ya, yang dialami sebenarnya oleh orang-orang Israel pada waktu itu, ya. Dikatakan bagaimana Allah itu sangat mengasihi mereka, atau panjang sabar, ya, kalau di dalam bahasa aslinya itu El Erek Apayim. Itu panjang sabar itu kalau di dalam pepatah di dalam yang berlaku di Yahudi itu panjang hidung. Panjang hidung artinya memang kesabarannya, kasihnya itu begitu besar. Kalau orang biasanya marah itu biasanya hidungnya menjadi membesar. Tapi kalau Allah ini karena dia panjang sabar, jadi ada kalimat ataupun kata-kata panjang hidungnya atau panjang sabarnya. Ini berbeda. Walaupun dalam sisi lain memang juga Allah memberikan disiplin hukuman kepada umatnya yang memberontak, ya. Nah, inilah hal pertama bagaimana Musa dan penampakan Tuhan, artinya Musa bertemu dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mewujud nyatakan dirinya, Tuhan menyuruh Musa untuk melakukan sesuatu, dan Tuhan memberikan kasih dan keadilannya kepada umatnya. Lalu hal yang kedua, saudara-saudara semuanya, itu di ayat 10-35, ini bagaimana Musa dan perintah Tuhan terkait dengan 2 loh batu itu, ya. Jadi umat Tuhan harus berpegang pada kebenarannya. Di situ ada peraturan-peraturan yang Tuhan berikan, bagaimana Tuhan memerintahkan umatnya supaya berpegang kepada perintah atau kebenarannya, tidak mengikat perjanjian dengan bangsa penyembah berhala, termasuk kawin campur dan lain sebagainya, dan memelihara hari raya. Kalau tadi kita melihat ada hari raya 7 minggu, kemudian hari raya roti tidak beragi, dan hari-hari yang lain-lain, dan juga bagaimana memberikan persembahan ataupun sesuatu dalam hari-hari tertentu itu. Jadi memang ini perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa dan memang nanti harus diteruskan kepada umatnya. Inilah hal-hal yang harus dilakukan. Tidak boleh diberontak, ya, oleh umatnya. Kemudian ketika Musa setelah menerima hal itu semuanya, lalu dia turun, ya, dan sebelumnya kan memang Musa ini dalam kuasa adrikodrati Allah, dalam kuasa kekuatan Allah, dia bisa tidak makan, tidak minum 40 hari. Ya. Kemudian ketika dia turun ataupun menjumpai Harun dan umatnya, ya, pada awalnya mereka merasakan, wah, ternyata luar biasa perubahan yang dialami oleh Musa, khususnya dalam bisa dilihat dari fisiknya, ya, di mana wajahnya itu bercahaya karena setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepadanya, ada perubahan sehingga waktu itu bangsa Israel, umat Israel agak mau menemui atau menjumpainya agak takut dan lain sebagainya. Tetapi Musa memang sudah di dalam kendali Tuhan, maka dia menjumpai dan memberikan segala sesuatunya sehingga Harun dan umatnya tidak merasa takut tentunya. Dan ini bisa dilihat bagaimana, ya, ini bukan karena skincare, tapi karena kuasa hadirat Tuhan.
Ini dua hal, bagaimana Musa dan penampakan Tuhan, lalu Musa dan perintah Tuhan. Amanat teksnya adalah Tuhan mengasihi umat yang berpegang pada perintahnya atau hukumnya dan menghukum umat yang memberontak. Ya, ini sudah kita bahas tadi, khususnya di ayat 6 dan 7. Karena itu umat harus memegang dan melakukan perintah atau hukum-hukumnya. Nah, sebagai penerapannya, aplikasinya, apakah saudara sudah memegang dan melakukan perintah atau hukum Tuhan dengan penuh ketundukan dan kesungguhan hati, seperti Musa yang mendengarkan perintah Tuhan dan dia melakukannya, dia menceritakan dan mengajarkannya kepada umatnya. Dan umatnya juga harus mendengar hal itu, lalu memegangnya dan melakukannya, saudara semuanya. Karena itu, mari saudara, kita terus memegang kebenaran Tuhan, bahkan tidak hanya memegang, tentunya tidak hanya mengerti, memahami, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari, sehingga kehidupan kita akan mengalami perubahan, kehidupan kita akan mengalami pertumbuhan, dan menjadi pribadi-pribadi yang excellent tentunya di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya, dan Tuhan memberkati segala sesuatunya dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ya, amin. Kita responi firman Tuhan pagi ini dengan satu lagu, Betapa Besar Kasih-Mu Padaku. Betapa besar kasih-Mu padaku, berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu, aku memberikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Katakan, betapa besar kasih-Mu padaku, betapa besar kasih-Mu padaku, memberikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak
sembah Kau, ku sembah Kau, haleluya, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah, haleluya, Engkau yang layak untuk disembah, Engkau yang layak untuk disembah, haleluya, haleluya, syukur, oh haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, glory, haleluya, haleluya, sampai. Biarlah pagi ini kita terus mengucap syukur kasih Allah di dalam Yesus yang begitu besar untuk menebus dosa-dosa kita. Saat kita masih berdosa, Tuhan tetap mengasihi. Kita mau bersyukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu dan pengorbanan Yesus di kayu salib yang menebus, mengampuni dosa-dosaku dan memberikan hidup yang kekal, pengampunan dosa. Dan Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya dari masa ke masa. Zaman Israel Tuhan tunjukkan, dan setiap orang yang berdosa Tuhan mengasihi, dan betapa besar kasih-Mu. Biarlah kami terus Tuhan pakai untuk memberitakan kasih Allah ke dunia ini. Untuk misi Allah bagi dunia kami mau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus.